البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan baca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah menyelesaikan bab yang ke-12 di kitab shalah, yaitu babul Jumat, bab salat Jumat. Dan kita akan masuk bab yang ke-13, bab salatul khauf, bab salat khauf, takut. Ya, salat karena takut musuh. Ini menunjukkan pentingnya salat. Bahkan dalam peperangan yang sangat menakutkan, tetap harus seseorang melakukan salat. Yang disebutkan di Taudhi Ahkam oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah taala, al-khauf naqidul amn. Takut itu lawan kata dari aman. Seorang dalam keadaan aman tidak ada rasa takut. Berarti takut adalah lawan dari aman. Wali salatil khauf hayat, untuk salat khauf, jadi salat khauf maknanya adalah salat takut dari musuh kan itu. Untuk salat khauf ini berbagai macam hayat, keadaan, wahalat, demikian juga hal-hal. Ada beberapa macam keadaan-keadaannya. Khosah la tuktabar bi halil amn. Ini keadaan-keadaan yang khusus yang tidak dimaafkan di keadaan aman. Ya, seperti berpindah tempat. Ya, seorang sholat khauf kadang berpindah tempat. Ini sholat dengan imam, kemudian dia pergi menyelesaikan sendiri sholatnya. Nah, ini kan tidak boleh seperti itu. Ketika aman kan itu. Tapi ketika sholat khauf boleh. Bahkan disebutkan boleh menghadap selain kiblat ketika terpasang sekali. Wa taftalifu hayatuha, dan berbeda-beda keadaannya dan sifat-sifatnya sesuai keadaan musuh. Min qurbihi wa budihi, au budhi, dari dekat atau jauhnya musuh, tergantung musuhnya masih jauh atau sudah di depan. Kalau sekarang mungkin dengan tank, demikian juga tembakan mortir dan sebagainya, keadaan berbeda-beda. Wa minal jihati allati huwa fiha, dan dari sisi yang dia sedang di dalamnya. Kemudian disebutkan walasil khauf ta'sir bi adadi rakaat. Ya, sebagian berpendapat untuk salat khauf ini jumlah rakaat bermacam-macam. Wallahu a'lam. Wasiru syar'iha wallahu a'lam amroni. Bisa ditulis rahasia di syariat salat khauf. Rahasia disyariatkan salat khauf ketika perang. Ada dua. Ahaduhuma, yang pertama, ataisir ala hadil ummah. Kemudian untuk umat ini. Ya, kenapa disyariatkan salat khauf? Untuk memudahkan umat ini. Ya, dentingan pedang, tombak dan sebagainya. Anak panah. Kalau sekarang dentuman bom, granat, demikian juga mortir. Demikian juga tembakan bermacam-macam. Ini kemudahan untuk umat ini. Wasani kedua, al-muhafadzah ala ada'i shalah fi waqtiha. Menjaga untuk melaksanakan salat pada waktunya. Menjaga untuk melaksanakan salat pada waktunya. Kalaulah boleh untuk seorang tidak salat khauf, niscaya salat ketika sudah aman, 1 hari 2 hari kalau sudah aman di tempat persembunyian atau di benteng dan sebagainya itu. Tapi di sini tetap disyariatkan walaupun menghadapi musuh pada waktunya. Nah itu. Jadi yang kedua adalah menjaga untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian juga disebutkan salat khauf ini dalilnya baik Al-Quran ataupun Sunnah. Demikian juga ijma para ulama. Dalam Al-Quran disebutkan di surat An-Nisa yang ke-102, wa idza kunta fihim fa aqamta 'alaihim shalah. Apabila engkau bersama dengan mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bersama dengan pasukan kaum muslimin, maka tegakkanlah untuk mereka itu salat. Dalam sunnah nanti akan kita baca tentang tata cara salat tersebut. Kemudian juga disebutkan sepakat para ulama
dalam dua perkara. Yang pertama itu pakal fuqaha, ya para ahli fikih itu pakal fuqaha atas dua perkara. Al-amra ini. Al-awal yang pertama anu yajuz lil ghuzah ay yusalluha bi imamaini. Boleh setiap orang berperang untuk sholat dengan dua imam, boleh. Ya itu. Wasani boleh dastad dal khauf wa ta'adarat jama'at falahum sholatuha furada fi khunadikihim. Apabila sangat takut sekali dan tidak mungkin sholat berjamaah, untuk mereka sholat sendiri-sendiri di parit-parit mereka. Ya, ketika perang itu kadang perlindungan paling bagus dengan menggunakan parit. Ya, mawaqifim dan tempat-tempat mereka. Bahkan bastidbari lil qiblah bahwa ma'fun anhu, membelakangi kiblah dimaafkan ketika ini. Padahal itu termasuk dari rukun sholat, yaitu termasuk syarat sah sholat menghadap kiblat. Tapi ketika keadaan sholat khauf, ketika perang, boleh membelakangi kiblat. Yaitu. Kemudian juga disebutkan kita bisa mengambil faedah dari syariat sholat khauf ini, wa nastafidu min maslahati sholatil khauf. Kita mengambil faedah dengan disyariatkan sholat khauf. Al-awwal idhomi amri sholat, besarnya perkara sholat. Jangan diremehkan, jangan meninggalkan sholat subuh. Demikian juga mengakhir-akhirkan. Bahkan kita perang, bagaimana ketika perang yang sangat berkecamuk itu pun diwajibkan kita sholat. Ya, ini menunjukkan sangat besar perkara sholat tersebut, jangan diremehkan. Dan pahalanya pun sangat besar. Yaitu asal yang kedua idhamil jihad, sangat agungnya jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu. Berikutnya kita masuk di sini beberapa tata cara sholat khauf yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya hadis yang pertama di bab ini, dan itu adalah hadis yang ke-441. Ini kesimpulannya bahwa tata cara di hadis yang pertama ini, ya, hadis Bukhari Muslim, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menghadapi musuh. Maka dibagi dua. Satu kelompok menghadapi musuh, satu kelompok sholat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu rinciannya itu ya, satu kelompok menghadapi musuh, satu kelompok bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata yang pertama, ya, yang pertama adalah sholat dengan kelompok yang pertama. Kemudian kata yang kedua, kelompok yang tadi menghadapi musuh, sholat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Qala radhiyallahu an Salih bin Khawaz radhiyallahu anhu, dari Salih bin Khawaz radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Imam Sunani rahimahullah taala. Beliau ini adalah Ansori, seorang sahabat dari Ansor. Tabi'i, ya, dia seorang tabi'i ya. Ya gitu aja sudah. Beliau adalah seorang tabi'i. Salih bin Khawaz Ansori, Madani, tabi'i masyhur. Sudah selesai itu aja. Ini adalah tabi'in. Sami'a jamaah min naswabah, mendengar sekelompok dari para sahabat. Berarti dia bukan sahabat, tabi'in. Ini kalimat terturannu salah berarti. Rahimahullah taala. Ya demikian ulama. Bahkan disebutkan dalam Sahih Muslim dari Salih bin Khawaz dari Jubair. Ya, Salih bin Khawaz bin Jubair dari Sahal bin Abi Hasmah. Sudah selesai. Berarti ini ada riwayat yang langsung disebutkan nama sahabatnya Sahal bin Abi Hasmah. Adapun di sini disebutkan dari Salih bin Khawaz rahimahullah taala, amman sholat ma Nabi, dari seseorang yang sholat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dalam Sahih Muslim namanya adalah Sahal bin Abi Hasmah. Sholat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum dzati riqa, hari dzati riqa. Dzati riqa disebutkan ya oleh Imam Sunani, kenapa dijuluki demikian? Ya, ar-riqa ya yaitu makan suatu tempat yang ada di Najd, di daerah Ghatafan. Ya, diberi nama Dzatu Riqa karena waktu itu mereka para sahabat aqdamahum naqabat, kaki-kaki mereka berlubang-lubang, maka ini terluka mereka. Falafu, maka mereka mengikat ya alaiha khiraq. Jadi mereka membalut kaki-kaki mereka yang terluka-terluka itu dengan apa? Dengan balutan-balutan, kain-kain, sehingga dijuluki Dzatu Riqa. Yaitu
sampai mereka terluka kaki-kakinya, kemudian mereka membalut kaki-kaki mereka dengan ya balutan-balutan kain dan semisalnya. Ini beliau ikut sholat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Dzatul Riqa yaitu. Dan disebutkan itu terjadi di tahun yang keempat Hijriah di bulan Jumadil Ula yaitu. Salat khauf, mengikuti salat khauf. Dzatul Riqa, perang Dzatul Riqa. Bagaimana caranya? Anna ta'ifatan min ashabihi, sesungguhnya sekelompok dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam safat mahu, membuat shaf bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ifatun wajahal adu, dan sekelompok lagi menghadapi musuh. Ini sekelompok salat bersama dengan Nabi, sekelompok menghadapi musuh. Fa shalla bil ladzina ma'ahu rak'ah, maka salat Nabi salat bersama orang yang bersama dengan beliau satu rakaat. Paham? Ini salat satu rakaat dulu. Tsumma sabata qa'iman, kemudian Nabi diam, berdiri. Beliau berdiri rakaat yang kedua, ya, beliau berdiri lama. Wa atamul yang fusim, kemudian yang di belakang bagaimana? Menyempurnakan untuk diri mereka. Ini cara yang pertama. Jadi Nabi SAW di rakaat yang kedua beliau berdiri terus diam. Para sahabat yang di belakangnya menyempurnakan, ya, berdiri kemudian rukuk, kemudian ya i'tidal, kemudian sujud, kemudian salaman itu. Tapi Nabi terus berdiri. Ya, ini paham? Wa atamul yang fusim, mereka menyempurnakan untuk diri mereka. Ini cara yang pertama gitu. Berarti mereka kan sempurna, selesai. Kalau bukan sholat khauf tidak boleh seperti ini, batal sholatnya kan, tapi ini dimaafkan. Kemudian bagaimana? Berarti sekelompok yang bersama Nabi sudah selesai sholatnya kan, dan Nabi masih berdiri kan. Tsumma insarafu, kemudian mereka berpaling. Fasafu wijal adu, maka mereka membuat shaf menghadapi musuh, ya, ke arah musuh. Berarti mereka lah yang berjaga sekarang. Waja'ati ta'ifatul ukhra, dan datang sekelompok yang lain yang tadi berjaga-jaga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashala bihim, maka Nabi pun salat bersama dengan mereka. Kelompok yang kedua ini. Ar-rak'ah, satu rakaat. Nabi kan berarti kurang satu rakaat kan? Belum masih berdiri tadi kan? Maka beliau pun kemudian menyempurnakan salatnya bersama dengan sekelompok yang kedua yang tadi menghadapi musuh. Alati baqiyat, ya, maka Nabi pun sholat bersama dengan mereka rakaat yang masih tersisa. Ya itu. Sama sabata jalisan, kemudian Nabi kan berarti sempurna sudah dua rakaat kan. Yang kelompok yang kedua kan baru satu rakaat. Kemudian Nabi sabata jalisan, beliau diam, tetap dalam keadaan duduk terus. Enggak salam. Ya. Dan yang di belakangnya baru satu rakaat. Wa atamu li anfusim, dan yang mereka yang di belakangnya, ini kelompok yang kedua kan, menyempurnakan untuk diri mereka. Kemudian bagaimana? Tsumma sallama bihim. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salam bersama dengan mereka. Sudah kelihatan di belakang sudah sempurna salatnya kan? Ya, kemudian salamnya sama-sama. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Mudah ini kan dipahami. Wa lafzu Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim, wa waqa'a fil ma'rifah li Ibnu Mandah, dan ada di buku Al-Ma'rifah yang dimiliki oleh Ibnu Mandah, an Shalih bin Khawwath an Nabi, dari Shalih bin Khawwath dari bapaknya. Demikian disebutkan. Ya, Khawwath disebutkan itu sahabat. Yang disebutkan yang mubham yaitu bapaknya. Adapun dalam Sahih Muslim tadi yang lainnya kan itu. Ibnu Mandah disebutkan, ya, buku beliau adalah Al-Ma'rifah. Ibnu Mandah, ya, imam kabir, salah satu imam yang besar dari a'immah hadis, ya, demikian. Sudah jelas ini tata cara yang pertama. Kemudian kedua, tata cara yang kedua. Asal yang kedua, an Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini juga Bukhari Muslim ini ya. Qala, beliau mengatakan, Ghazawtu ma'a Rasulillah, aku berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibala Najd, menuju tempat, ya, ke arah Najd. Disebutkan Imam Sunani, Najd itu adalah kullu martafa, namanya Najd, ya, itu adalah semua yang lebih tinggi min biladil Arab, dari negeri Arab. Namanya Najd. Itu selain Hijaz, demikian juga bukan Irak. Ya, itu dikatakan Najd. Nabi berperang menuju arah Najd. Bahwa Zaina, bukan bahwa Zaina qabalna, maka kami pun menghadapi al-adu, musuh. Fa safafnahum, maka kami membuat shaf untuk mereka. Faqama Rasulullah, maka berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa shalla bina, maka beliau pun salat bersama dengan kami.
Faqamat thaifatun mahu, maka berdiri sekelompok bersama dengan beliau. Wa aqbalat thaifatun al-adu, dan menghadap sekelompok yang lain menghadapi musuh. Wa raka'a biman ma'ahu. Kemudian Nabi pun rukuk ya bersama dengan orang yang bersama dengan beliau. Wa sajada ini. Kemudian beliau sujud 2 kali sujud. Tsumma insarafu. Nah, ketika sudah selesai, mereka pun berpaling, di belakang Nabi berpaling. Maka Taifah menuju tempat sekelompok allati lam tusoli, yang belum salat. Ya, jadi yang salat dengan Nabi menuju orang yang belum salat. Faja'u, maka datanglah tadi yang belum salat, faraqa'a bihim raq'ah. Kemudian Nabi pun ya, melakukan salat bersama dengan mereka 1 rakaat, yaitu wa sajada sajadataini, dan kemudian Nabi sujud 2 kali sujud. Ya, demikian. Ya, disebutkan perbedaannya. Sebutkan riwayat Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, disebutkan tsumma salama faqama haula. Ya. Fasallu li anfusihim rakaah. Jadi mereka salat untuk diri mereka sendiri-sendiri. Ya, itu. Ya, demikian. Hadis muttafaq alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Walafdzul Bukhari, ini lafaznya Imam Bukhari. Ya, demikian. Sampai di sini dulu, semoga saya nanti sekali lagi.